Jadi kami mengelola kawasan ini sebagai contoh waktu sempat geger kasus polusi yang ada di DKI. Ya, itu maksud saya. Terbukti bahwa kami berkali-kali di apa namanya diakses atau dinilai tidak ada satupun asap polusi itu muncul dari kawasan kami. Kan ada teknologi yang bekerja. Ada teknologi, ada juga pembinaan kami terhadap para tenan dan investor di sini, dan juga pengaturan. Misalnya disebut RKL Rinci, kami teliti betul bahwa mereka tidak membuang limbah, tidak menghasilkan asap polusi, juga tidak menghasilkan kegiatan yang tidak teratur. Berarti ada anehnya ya, ada alat ukurnya semua. Ada divisi kami ada divisi HEC yang menjaga kelestarian lingkungan di kawasan. Wah, keren-keren. Jadi untuk menjaga ini kita ya, kebersihan udara kita. Iya. Dari kawasan industri Pulau Gadung, Jakarta Timur, bincang tipis-tipis kembali menjumpai Anda bersama saya, Erman Tale Daulay, di channel Tale Tries Info. Di channel ini, berbagai isu terkini yang menjadi perhatian publik dan narasumber yang kita hadirkan untuk membahas isu tersebut akan kita iris-iris menjadi tipis-tipis. Pada tayangan kali ini, kita menghadirkan bintang tamu, Bapak Sigit Winarto, Direktur Operasional dan Pengembangan PT JIEP yang mengelola kawasan industri Pulau Gadung ini. Kita akan mengiris tipis-tipis soal apa itu PT JIEP, bagaimana beliau mengelola agar para penyewa betah dan nyaman di kawasan ini, dan apa visi ke depan. Silakan iris tipis-tipis dulu, Pak Sigit Winarto. Baik, selamat pagi. Terima kasih Bang Herman. Siap. Bincang tipis-tipis pagi ini menghadirkan PT JIEP, Jakarta Industrial Estate Pulau Gadung, atau lebih terkenal disebut kawasan industri Pulau Gadung. Jadi gini Bang, bahwa JIEP ini pemilik sahamnya ada dua, 50-50 dari holding Dana Reksa mewakili BUMN, dan juga 50 dari Pemda DKI. Dalam hal ini diwakili oleh BUMD atau Badan Pengelola BUMD. JIEP mengelola lahan kelola seluas 433 hektar dengan sekitar 400-an tenan, dan kami berdiri dari tahun 1973. Sehingga Juni tahun lalu kami menginjak usia 50 tahun Bang. Jadi menjadi salah satu kawasan industri yang paling tua yang ada di Indonesia. Dan saat sekarang kami sedang menyusun beberapa rencana atau banyak program-program untuk meningkatkan kapasitas dari kawasan industri kami, di mana kendala terbesar adalah tidak bisa lagi meluaskan sayap lahan kami di kawasan ini yang sudah relatif di tengah kota. Udah gedung-gedung perumahan semua. Gedung perumahan, kemudian kawasan komersial lain, kemudian juga berbatasan dengan Rawamangun, Pulau Gadung, dan bahkan Kelapa Gading. Nah itu cukup. Di masa lalu masih hutan. Oke, lanjut. Itulah kendala ya. Abang dia masa dulu masalah dulu ya. Sehingga dengan hal tersebut, kehadiran saya di JIEP ini terutama adalah memunculkan bisnis-bisnis baru. Kemudian juga mengutilisasi aset-aset yang saat sekarang masih belum terutilisasi dengan baik. Di situ ada BPSP atau bangunan pabrik siap pakai, ada gudang-gudang, ada juga lahan-lahan yang patut dan layak untuk kita komersialisasikan. Demikian Bang Herman kira-kira. Oke, tapi ini kan dari tahun 73, 50 tahun. Apa kiatnya membuat nyaman para mitra penyewa kawasan ini kan gitu. Nah, ini kan asetnya PT JIEP semua gitu, gimana? Apa yang ditempuh? Jadi ada beberapa hal yang kami upayakan, kami lakukan. Satu adalah secara fisik, kami terus-menerus mengelola kawasan ini agar nyaman, aman, kemudian tertib, dan juga tanpa terlihat bahwa pengaturan di lapangan secara fisik kami cukup baik. Ya, saya tadi udah nggak kumuh, tadi udah asri ya. Terus-menerus menyusun program untuk penertiban penghuni liar, juga pembentukan hutan kota Bang. Ada 9 hektar, ada 9 hektar di kawasan kami yang memang peruntukannya hutan kota. 9 hektar memang itu menyumbang oksigen itu Pak Sigit. Iya, di mana bulan
November Desember lalu bahkan Pak Presiden Jokowi menanamkan gerakan tanam pohon bersama untuk penghijauan dan mengatasi polusi DKI. Gitu. Nah itu juga kami gencarkan program tersebut. Yang berikutnya adalah keamanan dan kenyamanan. Jadi kami setiap saat mengelola jalan-jalan, kemudian kawasan, pagar saluran dan lain-lain agar tenan ataupun mitra investor kami betah untuk tetap berkegiatan di GIEP ini. Untuk lingkungan supaya nggak aroma terjaga, karena kan kawasan industri kan identik dengan polusi ataupun kekumuhan got-gotnya gitu kan. Kita tipis-tipis dulu itu. Jadi kami mengelola kawasan ini sebagai contoh waktu sempat geger kasus polusi yang ada di DKI. Ya, itu maksud saya. Terbukti bahwa kami berkali-kali diakses atau dinilai tidak ada satupun asap polusi itu muncul dari kawasan kami. Kan ada teknologi yang bekerja. Ada teknologi, ada juga pembinaan kami terhadap para tenan dan investor di sini, dan juga pengaturan. Misalnya disebut RKL rinci, kami teliti betul bahwa mereka tidak membuang limbah, tidak menghasilkan asap polusi, juga tidak menghasilkan kegiatan yang tidak teratur. Berarti ada anehnya ya, ada alat ukurnya semua. Ada divisi kami, ada divisi HEC yang menjaga kelestarian lingkungan di kawasan. Wah, keren-keren. Jadi untuk menjaga ini kita kebersihan udara kita. Pak ini Pak, ini kan udah menjadi kota Pak. Harus barang dari produsen ke konsumen itu juga menjadi momok. Kalau dulu kontainer barang-barang jus gitu kan. Sekarang Pak mau lewatin Cakung aja Pak, orang udah gini. Gimana mensiasati agar ke depan juga kondusivitas ataupun mungkin ada rencana pindah kawasan atau seperti apa mungkin gitu loh. Iya, betul. Coba tipis-tipis. Nah, jadi secara natural ada shifting dari industri yang berkegiatan di GIEP ini. Awalnya ada beberapa industri yang relatif industri berat, industri logam, industri CPO dan seterusnya, yang lambat laun bergeser. Mungkin menggeser lokasinya ke arah lebih keluar kota, dan di sini relatif industrinya banyak yang tidak menghasilkan polusi, tidak menghasilkan proses yang begitu berat, sehingga limbahnya juga akan mencemari lingkungan dan seterusnya. Di sini cenderung menjadi industri seperti transhub, logistik, kemudian packaging, kemudian distribusi barang-barang, gitu. Komoditas pangan mungkin ada. Komoditas pangan maupun komoditas rumah tangga, retail, gitu ya. Di sini ada Astra Agro Lestari, di sini ada Yamaha, juga ada cukup banyak Martina Berto, juga ada Rexo itu dari McDonald. Jadi artinya lambat laun GIEP ini akan menjadi translogistik kawasan DKI dan sekitarnya. Kan dia sini kan metropolitan kota Pak. Mungkin kawasan-kawasan namanya pabrik produsen itu biasanya dia akan bergeser ke kawasan yang lebih kondusif lagi, yang lebih luas lagi. Karena mengingat tadi Bapak bilang udah mungkin lagi mengembangkan. Sementara mungkin ada segudang cita-cita yang mau diwujudkan gitu. Jadi kita sudah merintis sejak tahun 2018, 19 dan 20 dan bahkan sudah masuk ke program strategis nasional, walaupun sempat refocusing karena pandemi COVID. Itu sedang digodok lagi untuk percepatan dari PT GIEP dengan dua rekanan BUMN lain untuk bisa mengembangkan kawasan di sekitar Subang. Disebut Grand Lebana City, sedang kami godok Bang, peluang-peluangnya untuk percepatan tersebut. Jadi di sana ada kawasan seluas 1.400-1.500 hektar. Berapa? 1.400-1.500 hektar. Ini cuma 400 ya tadi? 433. Berarti naik sekitar 3 kali lipat ya? 3 kali lipat. Yang ini memang membutuhkan dorongan maupun dukungan dari semua stakeholder, baik pemerintah, baik kementerian BUMN, Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, dan juga dari Pemda Jabar gitu ya, untuk bisa mewujudkan hal ini. Sebagai salah satu programnya memang peningkatan kawasan kami ini memang ada sedikit perubahan atau shifting terhadap proses bisnis menjadi kawasan komersial. Misalnya gini, 100% saat sekarang adalah kawasan industri. Nanti sudah ada studi awal yang akan
menyebabkan kami shifting menjadi 50 atau 55% untuk industri. Yang 45%-nya kami harapkan ada peluang untuk kami pindahkan ke Subang tadi, gitu, yang disebut kawasan industri terpadu Subang. Oke, di sana apa yang rencana mau ditawarkan Pak? Tentu kan harus ada yang new apa gitu loh. Mengingat di sana ada pelabuhan loh Pak, pelabuhan Subang itu. Dengan Bapak pindah ke sana kan berarti kan pelabuhan kita ada efek domino, ada efek itu gimana Pak Sigit? Jadi gini. Karena kawasan kami saat ini sudah semakin di dalam kawasan komersial Pemda DKI atau dalam kawasan metropolitan. Dan ini bukan lagi produsen, udah kawasan niaga betul ini. Sehingga ada peluang atau ada kemungkinan dari studi awal kami menekan tadi itu kawasan industri ini menjadi perubahan zonasi menjadi kawasan komersial. Konversi konversi. Kemudian kami akan sebagai embrio adalah kawasan industri terpadu Subang. Kawasan industri terpadu Subang tadi kami sampaikan. Kemudian di sana memang dikelola bersama dan juga dibuat zonasi, Bang. Dibuat zonasi dari jenis industrinya. Jadi di sana adalah embrio untuk sebagian menampung dari teman-teman investor yang mungkin di sini berkenan untuk bisa relokasi ke Subang. Itu saya kenapa mendorong pindah ke Subang? Pertama dari sisi upah. Karena upah di Jakarta ini kadang paham kan maksud saya Pak ya. Kalau dengan pindah ke Subang harga di sana kita makan di sana masih bisa 10.000 pecal gitu. Mungkin di Jakarta itu sudah nggak dapat lagi. Paham kan maksud saya Pak. Dari segi pengupahan pun kan untuk hidup di metropolitan dengan gaji yang sama, walaupun ada katanya UMP, UMR itu, tetapi bagi saya tetap harga-harga itu kadang bikin momok gitu loh. Gimana Pak? Ya, itu salah satunya. Selain juga ada inisiatif dari kami untuk program strategis nasional tersebut. Mengingat tadi ada sistem pengupahan dan juga infrastruktur di sana juga direncanakan cukup lengkap. Kami akan gunakan juga pelabuhan Patimban yang sudah beroperasi. Kemudian dekat jalan tol di STA 116 ke arah Subang, juga dekat Bandara Majalengka, Kertajati dan lain-lain, sehingga sangat menjadi potensial. Aksesnya nggak ada masalah. Namun patut diingat bahwa program tersebut pastinya akan berjangka panjang, memakan waktu dan prosesnya juga akan bertahap, pastinya seperti itu. Dan tidak dilupakan bahwa pengelolaan kawasan JEP ini tetap fokus, artinya juga kami dapat amanat dari holding dana reksa selaku wakil dari BUMN untuk memunculkan recurring income, Bang. Jadi kami ngelola di sini juga akan mengelola beberapa recurring income yang harus diwujudkan sebagai amanat pemegang saham. Sebagai contoh fiber optik. Kemudian dalam tahun ini kami rencanakan pengaturan di pintu utama. Kami punya 3 pintu utama dan belum diatur saat sekarang. Akan kita atur. Kemudian juga limbah. Kami lakukan kajian. Kemudian juga reservoir air bersih. Kami lakukan kajian. Kemudian juga beberapa beautifikasi kawasan, Bang. Pembangunan masjid Jakarta dimulai dari bulan-bulan ini. Yang 2 tahun lalu sudah terbakar habis. Saat sekarang kita mulai kembali. Pembangunan masjid Jakarta, Gapura juga, Bang. Selain infrastruktur kawasan yang kami perbaiki terus-menerus. Kalau Subang ini perkiraan Pak Sigit mulai kira-kira operasional aksi itu? Saat sekarang tim kami sedang berdiskusi dengan stakeholder, minimal memulai kembali mewujudkan ini. Karena pada saat bersamaan ketika Subang masuk sebagai proyek strategis nasional, kemungkinan besar bahwa pemerintah mengenjot dahulu yang di Batang. KIT Batang, kawasan industri batu Batang yang saat sekarang sudah beroperasi, sudah mulai gencar gitu ya, dan investor sudah banyak sekali mengisi di sana. Teman kami yang ada di kawasan industri Batang juga kita akan benchmarking. Prosesnya di awal seperti apa sih? Gimana nih dengan situasi JEP, kemudian peluang-peluang dan obstacle atau kendala apa nih untuk kita harus belajar dari gitu, Kang Herman. Jadi yang menarik itu gini, Pak Sigit, dengan kita informasikan teman-teman yang tadinya dapat informasi, ini JEP mau ke Subang gitu. Mereka sudah mulai bisa
mengantisipasi ataupun juga mau ikut berpartisipasi di sana itu pasti juga harus mensosialisasikan ini gitu loh. Bahwasanya PTJ punya nawaitu. Kan walaupun baru nawaitu, Pak. Kan semuanya mulai dari nawaitu dulu. Sengaja aku. Ya kan, baru pelaksanaan. Ini udah ini kan ini. Dan di internal sendiri apa program Bapak supaya dia lebih oke, di eksternal tadi saya lihat udah visible lah ya gitu. Di internal apa, Pak? Yang gitu. Jadi internal kami ternyata kekuatan JEP itu berada di SDM kami. Nah, kan itu di total employee kami, pegawai tetap dan lain-lain di angka 160-an itu. Mayoritas, Bang, jujur aja saya juga cukup terkejut ketika masuk ke JEP. 80-85% itu tenaga muda. Tenaga muda? Tenaga muda, di bawah 35-30 tahun. Waduh, keren. Jadi bisa dihitung dengan jari. Milenial ya. Karyawan kami yang di atas 50 tahun, berarti adalah teman-teman senior ya, yang istilahnya menjabat jabatan BOD minus one. Nah, tenaga muda ini sangat-sangat powerful jika kita arahkan, kita bina, kita bimbing, kita mentoring yang baik untuk menjadi amunisi JEP nih, kekuatan JEP utama untuk pengembangan kawasan baik internal maupun nanti rencana inisiasi relokasi tadi. Tapi yang mau saya sampaikan bahwa tenaga muda kami ini memang mencerminkan pemikiran-pemikiran milenial dan Gen Z. Begitu kreatif, begitu inisiatif, begitu energik gitu, Bang. Nah, itu yang menjadikan modal utama untuk menjalankan PT JEP ini lebih baik dan lebih baik lagi. Tujuan saya mengiris tipis-tipis internal ini, Pak, supaya namanya BUMN usaha itu pasti hanya terpan ada miring, ada isu negatif, bagaimana SDM itu tujuan saya sebenarnya. Bagaimana Bapak menepis, meluruskan informasi, mendudukkan persoalan. Itu bukan persoalan sepele loh, Pak. Kalau nanti Bapak perusahaan saham kalau nada miringnya di luar sana anjlok, usaha juga bisa anjlok. Artinya gimana Bapak? Itu terakhir. Saya kira seperti dengan beberapa, hampir seluruh company di dunia saat ini, bahwa pengguna media komunikasi yang masif sangatlah penting. Kami memiliki beberapa kanal untuk promosi dari kawasan JEP, memberikan informasi yang update, baik itu program, baik itu menjawab isu-isu miring, baik itu perluasan program kami, mendukung masyarakat sekitar JEP, juga itu secara masif kami kelola dari berbagai kanal-kanal komunikasi dengan masyarakat. Yang kedua, secara internal juga kami memiliki cukup banyak aplikasi maupun sistem berkomunikasi yang baik di perusahaan. Jadi kalau ada hampir semua program isu apa itu secara cepat itu bisa diinformasikan dan kita susun beberapa tindakan untuk menjawab isu-isu miring tersebut. Sebagai contoh, Bang, kita di sini cukup banyak menerima isu ketika okupasi dari kawasan kami harus kami keluarkan nih, Bang. Jadi yang saya sebut di awal tadi, pembentukan kawasan hutan kota seluas 9 hektar juga tidak mudah, Bang. Kenapa? Relatif sudah belasan tahun mereka menduduki kawasan kami secara liar. Jelas bahwa itu adalah tanah kami, lahan kami ya, artinya. Tapi cara sampai sekian belas tahun mereka bisa membuat bangunan permanen dan lain-lain. Nah, kami juga akan lakukan tindakan persuasi, itu sudah terbukti. Sehingga kawasan hutan kota kami sudah terwujud, Bang. Tinggal kami lengkapi lagi, jogging track, kemudian mungkin ada kafe instagramable dan seterusnya. Kawasan danau juga, kami punya kawasan danau seluas 1,7 hektar yang segera kami revitalisasi untuk menjadi kawasan danau yang cantik dan layak untuk berkegiatan. Sama pentingnya, Bang, limbah pabrik sama limbah informasi itu sama. Sama ininya, perlu penanganannya kan? Oke, demikian bincang tipis-tipis dengan Bapak Sigit Winarto, Direktur Operasional dan Pengembangan PT JEP. Sampai bertemu kembali.